sa quanto noi lo supportiamo, per cui supporteremo anche Mark perché è giusto fare. Perayaan juara berakhir lebih cepat, bos Ducati masih berharap Marc Marquez ikut balapan sekali lagi. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyinggung kabar mengenai Marc Marquez di sela-sela seri MotoGP Australia 2025. Ducati harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka berpotensi kehilangan Marquez lebih cepat pada musim ini. Perayaan juara rupanya hanya berlangsung singkat ketika mereka memastikan gelar ke-9 pada MotoGP Jepang 2025. Euforia berubah pada pekan selanjutnya di sirkuit Mandalika, Indonesia. Marquez mengalami kecelakaan usai ditabrak pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi dari belakang. Pembalap Cervera itu mengalami patah tulang bahu kanan dan harus menjalani operasi. Kabar terbaru bahwa Marquez telah sukses menjalani operasi. Ahli medis menyatakan juara dunia itu harus beristirahat selama 16 pekan atau sekitar 4 bulan untuk kembali pulih sepenuhnya. Artinya, Marquez berpeluang tidak akan mengikuti balapan tersisa lagi pada MotoGP 2025. Marquez baru bisa kembali mengaspal pada tes pramusim MotoGP 2026 mendatang. Meski begitu, Tardozzi optimistis bahwa Marquez masih bisa mengikuti satu balapan lagi pada seri terakhir musim ini pada MotoGP Valencia 2025. Cedera ini cukup parah, kata Tardozzi kepada TNT Sport. Ia tidak dapat ikut dalam 2 balapan berikutnya, jadi kita akan lihat bagaimana situasinya untuk balapan terakhir. Kami berharap ia dapat kembali untuk Valencia, tetapi sejauh ini kita harus menunggu hasil pemindaian baru dan apa yang akan dikatakan dokter kepadanya dalam 2 minggu, tuturnya. Tardozzi merencanakan Marquez bisa mengikuti seri balap ke-22 tersebut dan mengikuti tes resmi di Valencia. Namun, Ducati tentu tidak ingin kembalinya Marquez terburu-buru. Apalagi Marquez memiliki riwayat cedera pada area yang sama. Kami berharap dia bisa ikut balapan terakhir musim ini dan ikut tes di Valencia, kata Tardozzi. Tapi, sekali lagi, kami harus menunggu apa yang dikatakan dokter. Kami tidak ingin terburu-buru. Dia pernah menderita banyak akibat kembali terlalu cepat untuk balapan. Jadi, kami ingin mengambil waktu yang diperlukan untuk pulih dari operasi yang dia jalani minggu lalu, ucap Tardozzi. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, harus gigit jari dengan gagal memenangi MotoGP Australia 2025 saat menjadi pole sitter. Mengawali balapan dari posisi terdepan tak lantas menjadikan perjuangan Quartararo lebih mudah dalam mengungguli para rival-rivalnya musim ini. Start dari urutan pertama, El Diablo harus kehilangan momentum emas tersebut sejak balapan 27 putaran di Phillip Island itu dimulai. Alih-alih tetap berada di zona podium, Quartararo tak bisa melejit dengan kuda besinya Yeza M1 sebelum harus puas finish di urutan ke-11. Hasil finish di luar 10 besar ini jelas menjadi hasil yang mengecewakan bagi Quartararo, terlebih dia cukup mumpuni dalam hal single lap. Di sisi lain, Raul Fernandez yang mengaspal untuk tim satelit Aprilia, Trackhouse MotoGP Team keluar sebagai pemenang untuk memberikan tamparan bagi Quartararo. Ya, Fernandez adalah rider kelima musim ini berhasil meraih kemenangan saat pembalap asal Prancis itu bertindak sebagai pole position. Rekan setim Alex Rins tersebut mendapatkan pole position pertamanya pada musim ini saat mengaspal pada GP Spanyol di sirkuit Jerez. Akan tetapi pada kenyataannya, Quartararo harus merelakan peluang meraih kemenangan pada sesi balapan utama jatuh ke tangan Alex Marquez. Andalan Gresini Racing itu berhasil mengungguli Quartararo yang sebelumnya gagal finish saat sesi sprint race. Pole position kedua didapatkan Quartararo saat mengaspal dalam balapan kandangnya di GP Prancis di sirkuit Le Mans. Sesi balapan yang kacau dengan kondisi lintasan yang basah membuat rider bernomor 20 itu mengukir hasil gagal finish. Di sisi lain, rekan senegaranya yang membela LCR Honda, Johan Zarco keluar sebagai pemenang berkat memiliki perhitungan yang mumpuni saat masa flag to flag. Hasil gagal finish kembali didapatkan Quartararo saat dia menjadi pole sitter untuk ketiga kalinya di musim ini pada GP Inggris.
Gangguan teknis di kuda besinya saat sedang memimpin lomba menghancurkan harapan Quartararo guna memijakan kaki di podium tertinggi Silverstone. Nasib sial Quartararo tersebut berhasil dimanfaatkan Marco Bezzecchi selaku andalan Aprilia untuk mengukir kemenangan pertama musim ini. Situasi yang tidak jauh berbeda juga dialami Quartararo saat mengaspal di IP Belanda yang bertempat di sirkuit Assen. Sudah berjuang mendapatkan start dari urutan terdepan, juara dunia MotoGP musim 2021 tersebut harus puas finish di urutan ke-10 saat Grand Prix. Quartararo harus menyaksikan dominasi yang tak terbantahkan dari andalan Ducati, Marc Marquez yang menjadi pemenang lomba. Tak bisa dipungkiri, pole sitter yang didapat Quartararo memang bisa menjadi jalan para rival-rivalnya dalam meraih kemenangan. Manajer Ducati Lenovo, Davide Tardozzi, menyinggung kabar mengenai Marc Marquez di sela-sela seri MotoGP Australia 2025. Ducati harus menerima kenyataan pahit bahwa mereka berpotensi kehilangan Marquez lebih cepat pada musim ini. Perayaan juara rupanya hanya berlangsung singkat ketika mereka memastikan gelar ke-9 pada MotoGP Jepang 2025. Euforia berubah pada pekan selanjutnya di sirkuit Mandalika, Indonesia. Marquez mengalami kecelakaan usai ditabrak pembalap Aprilia Racing, Marco Bezzecchi dari belakang. Pembalap Cervera itu mengalami patah tulang bahu kanan dan harus menjalani operasi. Kabar terbaru bahwa Marquez telah sukses menjalani operasi. Ahli medis menyatakan juara dunia itu harus beristirahat selama 16 pekan atau sekitar 4 bulan untuk kembali pulih sepenuhnya. Artinya, Marquez berpeluang tidak akan mengikuti balapan tersisa lagi pada MotoGP 2025. Marquez baru bisa kembali mengaspal pada tes pramusim MotoGP 2026 mendatang. Meski begitu, Tardozzi optimistis bahwa Marquez masih bisa mengikuti satu balapan lagi pada seri terakhir musim ini pada MotoGP Valencia 2025. Cedera ini cukup parah, kata Tardozzi kepada TNT Sport. Ia tidak dapat ikut dalam 2 balapan berikutnya, jadi kita akan lihat bagaimana situasinya untuk balapan terakhir. Kami berharap ia dapat kembali untuk Valencia, tetapi sejauh ini kita harus menunggu hasil pemindaian baru dan apa yang akan dikatakan dokter kepadanya dalam 2 minggu, tuturnya. Tardozzi merencanakan Marquez bisa mengikuti seri balap ke-22 tersebut dan mengikuti tes resmi di Valencia. Namun, Ducati tentu tidak ingin kembalinya Marquez terburu-buru. Apalagi Marquez memiliki riwayat cedera pada area yang sama. Kami berharap dia bisa ikut balapan terakhir musim ini dan ikut tes di Valencia, kata Tardozzi. Tapi, sekali lagi, kami harus menunggu apa yang dikatakan dokter. Kami tidak ingin terburu-buru. Dia pernah menderita banyak akibat kembali terlalu cepat untuk balapan. Jadi, kami ingin mengambil waktu yang diperlukan untuk pulih dari operasi yang dia jalani minggu lalu, ucap Tardozzi. Pembalap Monster Energy Yamaha, Fabio Quartararo, harus gigit jari dengan gagal memenangi MotoGP Australia 2025 saat menjadi pole sitter. Mengawali balapan dari posisi terdepan tak lantas menjadikan perjuangan Quartararo lebih mudah dalam mengungguli para rival-rivalnya musim ini. Start dari urutan pertama, El Diablo harus kehilangan momentum emas tersebut sejak balapan 27 putaran di Phillip Island itu dimulai. Alih-alih tetap berada di zona podium, Quartararo tak bisa melejit dengan kuda besinya Yeza M1 sebelum harus puas finish di urutan ke-11. Hasil finish di luar 10 besar ini jelas menjadi hasil yang mengecewakan bagi Quartararo, terlebih dia cukup mumpuni dalam hal single lap. Di sisi lain, Raul Fernandez yang mengaspal untuk tim satelit Aprilia, Tracos MotoGP Team keluar sebagai pemenang untuk memberikan tamparan bagi Quartararo. Ya, Fernandez adalah rider kelima musim ini berhasil meraih kemenangan saat pembalap asal Prancis itu bertindak sebagai pole position. Rekan setim Alex Rins tersebut mendapatkan pole position pertamanya pada musim ini saat mengaspal pada GP Spanyol di sirkuit Jerez. Akan tetapi pada kenyataannya,
Quartararo harus merelakan peluang meraih kemenangan pada sesi balapan utama jatuh ke tangan Alex Marquez. Andalan Gresini Racing itu berhasil mengungguli Quartararo yang sebelumnya gagal finish saat sesi sprint race. Pole position kedua didapatkan Quartararo saat mengaspal dalam balapan kandangnya di IP Prancis di sirkuit Le Mans.